Selamat menonton kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat bergabung dan selamat menonton. Seperti biasa, apabila Bapak Ibu dan teman-teman tertarik dalam trading saham dengan technical analisa, bisa langsung subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya dan pilih yang personal. Pada video sore hari ini, saya akan menganalisa lagi bagaimana pergerakan indeks untuk besok atau hari berikutnya, dan juga ada 6 saham yang akan saya bahas hari ini atau yang saya analisa. Ada ASI, PTSN, KF, LSIP, AALI, dan BWPT. Langsung saja kita ke indeks. Indeks pada hari ini pada awal pembukaan sempat rebound dan menguji resistennya di 5100, sempat menyentuh level tertingginya di 5100, tapi kemudian di pertengahan sesi pertama dibawa turun dan tutup di sesi kedua 0,56% ke level harga 5051. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal, indeks masih akan menguji lagi resistennya ya, tapi sepertinya besok kalau dilihat dari candle pada hari ini yang menutup atau lebih besar dari candle hari Jumat, dan volume juga naik dari hari Jumat, dan terlihat yang ini Bapak Ibu lihat indikator MACD sudah membentuk dead cross dan bar chart di bawah 0 sudah terbentuk. Arahnya kemana? ISG akan menguji supportnya di 5000. ISG akan menguji supportnya di 5000, terkecuali besok bisa rebound. Candle besok menutup candle hari ini, ada berpotensi lagi ISG akan menguji resistannya di 5100. ISG masih belum ada perubahan, masih sideways di range harga 5000 sampai 5100. Sudah terbentuk dari 2 minggu yang lalu ya. Jadi seperti itu aja untuk ISG. Arah potensi ISG ke bawah menguji support di 5000. Langsung saja kita ke saham pertama. Saham pertama ada Astra International yang pada hari ini ditutup turun 1,92% ke level harga 5100. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal, ASI setelah dia menguji dan 2 candle di bawah EMA 150-nya, resisten EMA 150, potensi kemana Astra International? Menguji support dinamiknya EMA 20 di 4940. Kalau itu di breakdown ya arah selanjutnya ke 4800 sampai 4740. Jadi ASI ada potensi untuk koreksi, tapi selama koreksinya di atas 4750, ASI masih aman. Range sideways ASI juga di 4740 sampai 5300. Jadi Bapak Ibu dan teman-teman kalau mau sabar nunggu di bawah dekat-dekat support, bisa spekulasi buy. Cut lossnya ya di bawah supportnya ini. Kalau supportnya ada di 4750, cut lossnya di sini di 4650 atau 4640, cut loss saja di situ. Tapi selama Astra International harusnya mempertahankan 4740 ini supportnya kalau dia mau naik lebih tinggi. Kita lihat besok kemana arah Astra International. Apakah besok mampu akan kembali rebound menguji resisten EMA 150 di 5265, atau malah menguji supportnya di 4940. Jadi hati-hati dulu, mending wait and see, lihat pergerakan 2 atau 3 candle ke depan lagi kemana arah ASI. Ya seperti itu untuk ASI. Kita lanjut. Ada PTSN yang pada hari ini naik tinggi 8,42% ke level harga 206. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal, hari ini kenaikan PTSN disertai volume dan indikator MACD juga membentuk langsung golden cross, dan bar chart di atas 0 juga terbentuk. Kemana arah selanjutnya PTSN? PTSN pada hari ini sempat breakout juga resistennya di 222, angka cantik seperti analisa saya sebelumnya di PTSN. Nanti bisa saya sematkan di atas bahwa saya sudah memasang target di 222 dan sempat breakout level tertingginya hari ini di 224, tapi kemudian dibawa turun lagi. Tapi turunnya masih aman ya, masih di atas support atau resisten yang dia breakout EMA 150. Kemana potensi PTSM? Potensi PTSM masih menguji lagi resistennya di 222.
selama ini nggak false breakout ya. Semoga ini nggak false breakout. Besok kalaupun koreksi, harusnya koreksinya tidak lebih dari 198. Kalau sampai lebih dari 198 ada potensi PTSN akan false breakout. Tapi selama dia koreksi tetap masih di atas 198 sampai 200, masih ada potensi PTSN ke 222. Jadi kalau dia koreksi, teman-teman atau Bapak Ibu, tapi ini disclaimer on ya, bisa spekulasi buy di 200 atau di 202, cut lossnya ya di bawah 194 ini, di 190 atau di 188. PTSM juga sudah breakout dari resistance sideway-nya yang terbentuk dari bulan April, yang sudah 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali diuji, namun terus false breakout. Dan hari ini semoga ini pertanda atau momentum bagus untuk PTSN naik lebih tinggi, dan semoga ini terkonfirmasi breakout. Arah selanjutnya setelah dia mampu breakout dari 202, dia akan menguji resisten EMA 200-nya di 240. Jadi seperti itu, PTSN cukup bagus. Yang mau bayar seperti saya bilang tadi, wait and see dulu, tunggu kemana arahnya, 2 candle atau ya 1-2 candle ke depan lagi kita lihat. Nanti akan ada update-nya ya. Langsung saja kita ke ketiga, ada KF yang pada hari ini juga naik tinggi 7,42% ke level harga 1375. Sempat tektokan ya di harga 1280 sampai 1300, tapi kemudian di sesi kedua dia naik tinggi. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal, MACD-nya juga cukup bagus, bar chart di atas 0 juga makin meninggi, dan arah indikator garis biru dan merah juga mengarah ke atas, dan garis moving average 20 sudah membreakout atau memotong garis moving average 150. Dan kemana potensi arah KF untuk besok? Besok potensi KF bisa menguji lagi resistennya di 1400 sampai 1450. Di 1450 ada MA 200-nya. Kita lihat besok. Tapi kalau besok malah dia koreksi, ya arah terdekatnya ke 1300. Jadi seperti itu, ada support terdekatnya di 1300. Dan kalau 1300 di breakdown, arah selanjutnya ke 1200. Yang mau spekulasi buy di mana spekulasi buy? Kalau mau spekulasi buy di dekat supportnya di 1200. Beli di 1230 atau 1220. Spekulasi buy di situ, cut loss-nya di bawah lowernya ini. Ini lowernya di bawah ini, lowernya di 1160, bisa cut loss di 1150 atau 1140. Jadi seperti itu untuk KF. KF akan bagus ya kalau sudah mampu breakout dari EMA 200-nya ini di 1440. Minimal dia tutup dan di 1460 sampai 1470 bisa spekulasi buy, cut loss-nya ya di bawah 1450, di 1400 atau di 1390. Potensi KF kalau mampu breakout dari resisten ini, saya sudah pasang target di 2000 ya, di 2000 untuk jangka panjang. Kalau jangka menengahnya resisten terdekat ada di 1600 sampai 1800. Jadi seperti itu untuk KF. Wait and see dulu. Kalau yang mau spekulasi buy silahkan, tapi siapkan dengan trading plan. Cuma resiko juga high risk ya. Kalau di harga ini nih high risk, high return juga. Jadi sesuaikan. Kalau siap dengan resiko yang besar ya siap juga dapat profit yang besar. Tapi ini lebih beresiko menurut saya, potensi lossnya atau cut lossnya juga cukup beresiko lah. Seperti itu untuk KF. Kita lanjut. Habis KF ada LSIP. LSIP juga cukup naiknya hari ini 4,76% kalau harga 990. Langsung saja kita ke teknikalnya. Cara teknikal, LSIP sudah breakout dari dynamic resistannya EMA 150 dan tutup di atasnya. Apakah ini terkonfirmasi? Kita lihat besok. Kalau besok bisa tutup di harga 1000, LSIP kalau besok tutup di harga 1000 bisa potensi mengarah ke 1050 sampai 1100 ya untuk besok. Jadi kita lihat besok kalau dia tutup di 1000, potensi bagus untuk LSIP. Dan juga hari ini LSIP breakout dari EMA 150, resistannya tuh disertai volume yang tinggi dan bar chart juga di atas 0 makin meninggi, dan arah indikator garis biru juga mengarah ke atas dan garis indikator merah juga mengarah ke atas. Jadi potensi LSIP juga bagus. Di sektor CPO potensinya juga bagus semua.
Ya, seperti itu untuk L-ship. Kita lanjut ke saham ke-5, ada AALI yang pada hari ini naik 2,72% ke level harga 9.425. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal AALI sudah mencapai target. Ini kalau yang mau spekulasi buy pas saat-saat dia di bawah sini kemarin waktu habis dia koreksi ini, dan 2 hari ini saya sudah pasang target waktu beli di dekat supportnya ini seminggu yang lalu ya, 2 minggu lalu, dan tercapai ya targetnya di 1000% di 9.425. Jadi kemana arah untuk AALI besok? Besok akan tetap menguji resistennya di 1440 ini, menguji resistennya lanjutan ke EMA 200 nya di 9.816. Jadi kemana arah AALI untuk besok akan menguji lagi resistennya di 9.430 sampai 40. Kalau itu di breakout ya arah selanjutnya EMA 200 nya di 9.810 sampai 9.820. Apakah ini bisa spekulasi buy? Mending nunggu dulu ya. Nunggu dulu. Kalau dia udah tutup di atas 9.450 bisa spekulasi buy. Cut loss-nya di 9.370 di bawah EMA 150-nya ini. Jadi seperti itu untuk AALI. Wait and see dulu. Lihat pergerakan 2 sampai 3 candle yang akan dapat, dan terlihat juga garis indikator MACD sudah membentuk golden cross dan bercat di atas 0 juga terbentuk. Dan hari ini kenaikan AALI juga disertai volume. Sudah 5 hari dari minggu lalu volume AALI meningkat, dan ini AALI lagi berada di resisten sideway-nya yang terbentuk dari bulan Juni kemarin. Jadi hati-hati, takutnya besok bisa juga AALI malah koreksi. Kalau dia koreksi terus tutup di bawah 9.100, ya arahnya ke bawah lagi ke 8.470 di supportnya situ. Ya seperti itu untuk AALI. Kita lanjut ke saham terakhir, ada BWPT. Di sektor CPO juga naik 14% ke level harga 117. Langsung saja kita ke teknikalnya. Secara teknikal BWPT sudah membreakout resisten kuatnya yang terbentuk dari bulan Maret yang sempat 2 kali diuji, nih 3 kali bahkan, tapi kemudian di keuji keempatnya dia mampu breakout dan tutup di atas di harga 117. Jadi dengan disertai volume, kita cek MACD-nya. MACD juga sudah golden cross dari minggu lalu dan bercat di atas 0 juga meningkat atau meninggi. Garis indikator biru juga mengarah ke atas dan garis indikator merah juga mengarah ke atas. Jadi potensi BWPT masih bagus, tapi hati-hati ya Bapak Ibu dan teman-teman. Ini saham yang beresiko karena saham lapis 3 dan juga harganya terlalu murah. Maksudnya bukan murah dari segi fundamental, harganya murah ya, di bawah 200. Jadi gampang dinaikkan, gampang diturun. Seperti SMBR kemarin sempat dia ke level tertingginya ke auto reject atas, tapi setelah itu 3 hari dia bertahan, tidak mampu lagi menembus. Jadi hati-hati juga untuk BWPT. Kalau yang punya di daerah bawah sudah punya beli di daerah bawah sini, ya siapkan trailing stopnya aja. Tapi selama BWPT bertahan di atas harga 100 ya masih aman, arahnya ke 120. Bahkan kalau itu di breakout arah selanjutnya ke 136 sampai 140. Jadi seperti itu untuk BWPT. Yang mau spekulasi buy bagaimana, siapkan dengan resikonya, karena ini resikonya sangat besar dan profitnya juga besar kalau kena profit. Jadi seperti itu. Ya, itu saja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Kalau channel ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pilih yang personal. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih.